السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى أشرف النبيين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وذرياته وأزواجه وأهل بيته الكرام، وإلى أرواح إخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والأولياء الصالحين والعلماء العاملين والملائكة المقربين والمجاهدين في سبيل رب العالمين، وإلى المصنفين المخلصين، ونخص خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والإمام أحمد الرفاعي الكبير، وسلسلة رجال الطريقة الرفاعية، وسلسلة رجال الطريقة القادرية، وسلسلة رجال الطريقة النكشبندية، وسلسلة رجال الطريقة العربية، وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها، برها وبحرها، خصوصا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا، ونخص خصوصا إلى شيخ مشايخنا الشيخ عبد الله الهرري والشيخ نزار حلبي والشيخ محمد هاشم أشعري والشيخ عبد الوهاب حسب الله والشيخ بصري شمسوري والشيخ عبد العزيز مشهوري والشيخ عبد المهيمن نور وسائر مشايخنا وأساتذتنا، ونخص خصوصا إلى أولادنا بنية أن يجعلهم الله صالحين والصالحات، وإلى من فتح ونشر الإسلام في هذه القرية، وبنية التوفيق والتيسير، وبنية قضاء جميع الحاجات والديون، وبنية الشفاء والنصر على الأعداء، وقبول الدعاء ونيل كل سوء، ورؤية الرسول وشفاعة الرسول ومرافقة الرسول في الآخرة، ولرضاء الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وثبتني على الإيمان. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأمداده وأفاض علينا من بركاته آمين. Halaman 138. Halaman 138. Kitab Syarah Waswaya Al-Imam Abi Hanifah. Pertemuan yang lalu telah dibaca dan dijelaskan mengenai beberapa anasir, beberapa unsur, beberapa faktor yang menguatkan rasa cinta, rasa sayang di antara saudara-saudara sesama muslim. Nomor 1 sudah kita jelaskan, nomor 2, kemudian nomor 3. Pada pertemuan ini kita baca dan kita jelaskan nomor 4. Wa yastaqbilahu. Ya, kembali ke kalimat pada poin ke 1, 2, 3, 4. Pada poin keempat, an yusmi'ahu, berarti sekarang wa yastaqbilahu bil bashashati wal ibtisamatil hanuni allati tatruku atharuha at-tayyiba fil qalbi ma'a ihtisabil ajri wa yastaqbilahu bil bashashati. Di antara sebab, di antara faktor, di antara unsur yang menguatkan rasa cinta karena Allah antara saudara satu dengan saudara lainnya sesama Islam adalah yastaqbilahu bil bashashah wa yastaqbilahu bil bashashati, menghadapinya dengan wajah yang berseri-seri, bukan dengan wajah yang cemberut.
walibtisamatil hanuni, dan senyum yang disertai ketulusan, senyum yang tulus, senyum yang disertai dengan kasih sayang. Allati tatruku atharaha thayyiba, yang meninggalkan bekas yang baik fil qalbi, di dalam hati. Ma'ah tisabil ajri, disertai dengan niat yang benar, yaitu mencari pahala dari Allah, menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, menjalankan perintah Islam, senyum, wajah berseri-seri yang kita lakukan di hadapan saudara kita sesama Islam dengan niat menyenangkan hatinya, dengan niat memperkokoh rasa cinta karena Allah sesama saudara sesama Islam, disertai dengan niat mencari pahala, disertai dengan niat untuk meraih ridha dari Allah. Ini adalah perintah Allah, maka saya lakukan. Niatnya seperti itu. Ini adalah perintah syariat, maka saya lakukan. Ini adalah sesuatu yang dianjurkan di dalam Islam, maka saya lakukan. Niatnya adalah mencari ridha dari Allah, bukan dengan tujuan lain. Maka ini bisa menguatkan dan memperkokoh rasa cinta, rasa kasih, rasa sayang karena Allah, bukan karena yang lain ya. Rasa cinta karena Allah antara seseorang dengan saudaranya sesama Islam. Fa'an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tabassumuka, Rasulullah bersabda, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam Sunan At-Tirmidzi atau Jami' At-Tirmidzi, dan Ibnu Hibban di dalam kitab Sahih Ibnu Hibban. Beliau mengatakan, tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah, senyummu di hadapan saudaramu sesama Islam bagimu itu adalah shadaqah, artinya bernilai ibadah yang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi harus disertai dengan niat yang tulus, niat yang benar, niatnya karena Allah, bukan karena tujuan-tujuan tertentu yang sifatnya duniawi. Wa amruka bil ma'rufi, dan engkau mengajak kepada kebaikan. Wa nahyuka 'anil munkar, mencegah dari perbuatan mungkar. Shadaqah, maka itu adalah sedekah yang bernilai ibadah. Ya. Wa irsyaduka ar-rajula fi ardi dhalali laka shadaqah. Ya, kalau kita beramar ma'ruf nahi mungkar dalam ta'lim kita, dalam ceramah kita, atau kita bukan seorang yang berprofesi sebagai guru, kita juga bukan penceramah, kita bukan orang yang biasa berbicara di hadapan publik, di hadapan umum sebagai penceramah atau yang lain, atau kita juga bukan pengasuh pondok, seseorang bukan pengasuh majelis ta'lim, ya, ini tidak menghalangi bagi dia untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak menghalangi orang tersebut untuk melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar, dan juga tidak menggugurkan kewajiban dia untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena amar ma'ruf nahi mungkar itu bukan hanya tugas seorang guru, bukan hanya tugas pengasuh pondok, bukan hanya tugas orang dengan profesi tertentu, tetapi ini adalah tugas kita semua. Fardu kifayah ya, dalam hal-hal tertentu, fardu ain, bisa jadi fardu ain, dalam batas-batas tertentu menjadi fardu kifayah bagi kita, bagi umat Islam untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, kita bisa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar door to door, atau ketika ada acara desa, ketika ada seseorang yang melakukan satu kesalahan yang menyalahi syariat, maka kita, walaupun kita bukan guru, walaupun kita bukan penceramah, tetapi kita datangi dia untuk mengingatkan, untuk menegurnya, misalkan begitu. Walaupun kita santri, misalkan ada seseorang yang belum menjadi seorang yang memiliki posisi tertentu di desa, di wilayahnya, di daerahnya, tapi dia adalah seorang santri. Kebetulan lagi liburan di kampung halamannya, melihat ada hal-hal yang mungkar, ada kemungkaran, ya, terutama kemungkaran yang menyalahi akidah, kemungkaran yang bertentangan dengan
prinsip dasar keislaman. Maka walaupun dia masih santri, maka tugas dia, kewajiban dia untuk melakukan nahi mungkar dan mengajak orang tersebut untuk menapaki jalan ma'ruf, jalan kebaikan yang diperintahkan oleh Islam. Tentu dengan batasan-batasan tertentu, dengan syarat-syarat tertentu yang sudah pernah kami sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Wa irsyadukar rajula, dan engkau membimbing seseorang fi ardil dhalali, di daerah yang dia tersesat di dalamnya, laka shadaqah, maka itu bagimu adalah sedekah yang bernilai ibadah. Ada orang tersesat, kita tunjukkan jalan. Ada orang tersesat, kita tunjukkan jalan. Ya, ditanya ataupun mungkin tidak ditanya, tetapi kita melihat ada orang yang sedang kebingungan mencari alamat rumah seseorang. Kita tunjukkan jalan menuju, ya kita tahu bahwa tujuannya bagus. Tujuan dia bagus bukan bertanya misalkan, Pak, saya bingung ini, tersesat ini, saya kemarin mendengar informasi bahwa di daerah Bapak ini ada orkes gambus, ada orkes dangdut, ada pertunjukan dangdut, di mana ya? Jadi kalau orang yang tanya seperti itu bilang aja, ya saya nggak tahu Pak. Ya, nggak boleh dijawab. Kenapa? Karena itu berarti menunjukkan dia kepada perbuatan yang kemungkinan besar dia akan melakukan dosa di situ. Ya, bukan hanya kemungkinan besar, ya, dia akan mendengar musik-musik yang diharamkan, dia akan melihat penyanyi-penyanyi yang membuka auratnya dan seterusnya. Kalau ada orang yang tersesat seperti itu, ingin mencari lokasi pertunjukan orkes dangdut, ya jangan dikasih tahu. Tapi kalau orang itu bertanya, dia adalah orang yang jauh, ingin melakukan silaturahim di desa kita atau di suatu tempat, kemudian dia tersesat jalan, tidak ada sinyal di situ, dia mau nelpon tidak ada sinyal, ya. Kemudian dia juga mau buka Google Map juga tidak ada internet. Maka kita kalau kita menunjukkan orang itu ke lokasi yang dia tuju, maka itu adalah sedekah bagi kita, bernilai ibadah. Ya. Jadi sedekah atau ibadah atau perbuatan yang bernilai ibadah yang mendatangkan pahala bagi kita itu ladangnya banyak. Caranya bisa beragam, lahannya banyak. Asalkan kita tahu caranya, ya, dengan belajar ilmu agama seperti yang saat ini kita lakukan, maka apapun bisa bernilai ibadah. Perbuatan yang beragam, perbuatan yang bervariasi, ya, tidak hanya sholat, tidak hanya puasa, tidak hanya di masjid. Ladang dakwah kita, ladang ladang perbuatan yang mendatangkan, yang membuahkan pahala bagi kita, itu tidak hanya di masjid, tidak hanya di majelis ta'lim. Bisa menunjukkan lokasi keluarga, ya, bagi orang yang kita tunjukkan seseorang yang tersesat jalan, dia ingin mengunjungi keluarganya, atau seseorang yang ingin mengunjungi saudara sesama Islamnya kepada temannya dengan kunjungan yang kita tahu tujuannya baik. Kalau kita menunjukkan lokasi yang dia tuju, itu juga bernilai sedekah. Padahal kita hanya di depan rumah, bukan di masjid, bukan di majelis ta'lim. Kita tidak berada di tempat yang dalam pandangan manusia itu adalah tempat ibadah. Ya, seperti masjid dan semacamnya, musola, surau. Nah, itu juga bisa bernilai sedekah, bisa bernilai pahala, bisa mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala yang bermanfaat bagi kita di dalam kehidupan akhirat. Ya, sekecil apapun dalam pandangan manusia kebaikan yang dilakukan, maka lakukan, ya, lakukan. Sekecil apapun itu dalam pandangan manusia kecil, tapi kita tidak tahu kebaikan apapun, ya, kita lakukan. Kenapa? Karena kita tidak tahu kebaikan mana yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sholat kita tidak diterima, hanya menggugurkan kewajiban saja, tetapi tidak dapat pahala. Bisa jadi ketika kita senyum kepada orang, ya, ketika kita berpapasan dengan orang, kemudian kita senyum dengan niat menumbuhkan cinta kasih sesama saudara Islam karena Allah, maka itu adalah sedekah yang diterima oleh Allah. Bisa jadi senyum kita
yang kita lakukan kepada saudara kita itu yang diterima oleh Allah, sedangkan sholat-sholat yang kita lakukan sebelumnya mungkin tidak khusyuk, ya, mungkin karena hal-hal tertentu, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan berhenti untuk melakukan kebaikan, karena kita tidak tahu kebaikan mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa basaruka lirrajulir radiil baswari laka shadaqah wa basaruka, jika engkau menunjukkan jalan atau membantu orang yang berpenglihatan buruk, ya, orang buta atau orang yang berpenglihatan buruk, kita bantu dia untuk menyeberang jalan, kita bantu dia untuk berangkat dari rumah menuju ke masjid untuk melakukan sholat berjamaah, kita bantu dia untuk melakukan hal-hal tertentu yang baik. Jika kita niatkan itu tulus karena Allah, maka itu bagi kita adalah sedekah yang membuahkan pahala. Wa imaltatukal hajara wasyaukata wal 'azma 'anil tariqi laka shadaqah. Laka shadaqah. Jika engkau membuang, menyingkirkan batu, ya, menyingkirkan bebatuan, duri dan tulang dari jalan, kita singkirkan. Kita melihat di jalan ada batu. Kalau batu ini kita biarkan, maka kita khawatirkan akan membuat orang celaka di situ atau kesandung. Atau kita melihat tulang yang mengganggu perjalanan orang-orang yang lalu lalang di jalan tersebut, atau kita melihat duri atau paku atau semacamnya, paku, sesuatu yang membahayakan bagi pengguna jalan itu, baik orang yang berkendara maupun orang yang jalan kaki, lalu kita singkirkan dengan niat tulus karena Allah. Kita ingin mendapatkan ridha Allah. Hal itu kita lakukan karena ini adalah sesuatu yang dianjurkan di dalam Islam. Niatnya begitu di dalam hati. Maka itu bagi kita adalah sedekah. Wa ifraghuka min dalwika fi dalwi akhika laka shadaqah. Dan jika engkau menuangkan air dari embermu, dari timbamu, dari wadahmu ke timba orang lain, memberikan air kepada orang lain, laka shadaqah, maka itu juga adalah sedekah. Memberikan air minum kepada orang lain, menyediakan apa? Galon, ya, galon air mineral di depan rumah kita, dengan tujuan supaya orang-orang yang lewat di depan rumah kita itu, kalau mereka orang-orang yang musafir, yang melakukan perjalanan, jika mereka haus, mereka melihat itu, ini berada di depan rumah, ditulisi untuk umum. Air minum untuk musafir, air minum untuk siapapun yang ingin minum, misalkan, yang ingin menghilangkan rasa hausnya. Jika mereka betul-betul minum, ya, itu adalah air yang kita sediakan di depan rumah kita, maka itu bagi kita adalah sedekah. Ya, saya lihat ada di beberapa daerah itu yang begitu, ya. Jadi di depan rumah itu diberi galon, ditulis untuk umum, ya, untuk umum. Itu bagus sekali kalau bisa kita praktekkan di rumah kita masing-masing. Yang selanjutnya, di antara faktor atau sebab atau wasilah yang dengannya kasih sayang dan cinta karena Allah antara seseorang dengan saudaranya sesama Islam akan semakin kokoh adalah an la yuhawila at-tatallu'a ila khabayahu wa umurihi al-khassati liyastakshifa asrarahu. Tidak berupaya untuk mengetahui rahasianya, tidak berupaya mencari-cari rahasia dia. Apa yang dia rahasiakan, ya sudah, kita jangan kepo, kita jangan, istilah anak sekarang, kepo. Rahasia orang, rahasia saudara kita, rahasia teman kita, ya sudah. Ya, kalau itu memang rahasia dia dan dia tidak ingin untuk mengungkapkannya kepada orang lain, termasuk kepada kita, ya kita jangan kepo. Kita jangan mencari-cari tahu rahasia dia, bertanya-tanya kepada yang lain. Ini adalah perbuatan atau tindakan yang melemahkan cinta kasih antara seseorang dengan saudara sesama Islamnya. Fala yanbaghi lil mu'mini an yatajassasa, maka tidak seyogyanya bagi seorang mukmin untuk melakukan tajassus. Apa ya? Tajassus itu memata-matai,
mencari-cari kesalahan orang lain, mencari-cari atau memata-matai orang lain, au yatahassas, hampir sama ya, memata-matai, mencari-cari tahu kelemahannya, aibnya. Wala yujadila fi batilin. Ini adalah satu tindakan yang bisa melemahkan persaudaraan sesama Islam. Wala yujadila fi batilin, dan tidak mendebat, ya, tidak berdebat atau tidak mendebat saudaranya dalam kebatilan, ya, dalam kebatilan, mendebat dalam kebatilan. Wala yusi'al dhanna, dan tidak berburuk sangka. Wala yaghtaba, dan tidak melakukan ghibah. Ya, mungkin ada yang belum tahu ghibah itu apa. Ghibah itu adalah membicarakan keburukan saudara sesama Islam tidak di hadapannya, dan keburukan itu memang ada pada dia. Seandainya dia mendengar pembicaraan kita terkait dengan keburukannya tadi, maka dia tidak senang, maka dia tidak suka, baik orang tersebut masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Keburukan itu memang ada pada dia, lalu kita bicarakan. Keburukan itu memang ada pada dia, lalu dibicarakan. Maka itu adalah ghibah yang hukumnya haram. Wala yukthirul itaba, dan tidak memperbanyak teguran. Fayamallahu, maka dia jenuh, bosan, ya, tidak nyaman. Kalau itu bukan perbuatan haram, ya jangan sering-sering menegur. Ya, orang punya adat istiadat tersendiri, antara Jawa dengan Melayu punya, antara Jawa dengan orang Riau, antara orang Jawa dengan orang Riau, antara orang Aceh dengan orang Lampung misalkan, antara orang Papua dengan orang Madura, punya adat istiadat yang berbeda-beda. Asalkan tidak melakukan hal-hal yang diharamkan, ya. Kalau itu memang menyalahi adat istiadat setempat, ya bolehlah ditegur sesekali. Jangan setiap kali tidak cocok dengan temannya ditegur, ya, melakukan teguran. Ya lama-lama ini akan pisah ini. Persaudaraan sesama Islam itu akan tergerus, dengan sebab itu akan memudar atau bahkan akan terlepas tali persaudaraan antara seseorang dengan saudara sesama Islamnya kalau sering-sering menegur pada hal-hal yang memang tidak diharamkan dalam Islam. Bolehlah ditegur, ya, sesekali. Tapi kalau satu hari bisa 10 kali, belasan kali, ya ini ya sudah, kamu apa namanya, lakukan apa yang kamu suka, saya lakukan apa yang saya suka, kita putus di sini, ya. Kita putus sampai di sini saja persaudaraan kita. Aktivis dakwah jangan melakukan itu. Aktivis dakwah, da'i, kalau melakukan itu maka akan memutus tidak hanya persaudaraan sesama Islam dengan objek dakwahnya, tetapi juga akan menutup pintu dakwah bagi dia sendiri untuk terus mendakwai objek dakwah. Nah, ini bahaya. Orang itu kalau sudah tidak mau mendengar apa kata seorang da'i, maka dikhawatirkan dia akan mendengarkan apa yang mungkin dia akan, ya, dikhawatirkan dia akan belajar kepada orang-orang yang akidahnya tidak benar. Dia akan lari ke Wahabi, merasa nyaman dengan tokoh-tokoh Wahabi. Karena dia merasa akhlaknya lebih bagus daripada kita. Tokoh-tokoh Wahabi, guru-guru yang berakidah yang tidak benar itu, dia menilai, ya, berdasarkan standar penilaian dia, itu lebih baik akhlaknya daripada kita. Nah, ini yang berbahaya, ya, sangat dikhawatirkan akan terjadi seperti itu. Wala yulihha alaihi fis su'ali fayuhrijahu, dan tidak yulih, ilhah alaihi fis su'al, bertanya atau meminta berkali-kali, atau apa namanya, agak memaksa, ya, di dalam bertanya misalkan, ya, yang tidak ada perlunya, ya, nggak ada kaitannya dengan agama. Nanyanya, ya, pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya kepo. Ya, berbahasa basi dengan saudara kita sesama Islam itu dianjurkan dengan niat supaya idkhalus surur fi qalbihi, menyenangkan hatinya, ya, bahasa basi, pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan keluarganya. Tetapi kalau pertanyaan itu sampai menjurus kepada hal-hal yang sensitif misalkan,
Dan pertanyaannya itu disampaikan dengan cara sedikit memaksa. Ya, kalau dia tidak menjawab, dia akan malu, misalkan. Yang membuat dia dalam posisi yang tidak nyaman. Ya, mau dijawab, dia tidak nyaman. Tetapi kalau tidak dijawab, ini pertanyaan dari seorang teman. Nah, ini hal-hal semacam itu harus kita hindari agar persaudaraan kita semakin kokoh, ya, tidak sebaliknya. Fa'anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha harrama 'alaikum 'uquqal ummahat wa wa'dal banat wa man'an wa hat wa kariha lakum qila wa qal wa kathratas su'al wa idha'atal mal wa man'an wa hat, ya, yang saya talakikan dari Syekh itu wa wa'dal banat wa man'an wa hat. Kalau di sini nunnya di fathah. Mungkin dua-duanya benar, ya, enggak tahu. Atau mungkin ini salah tulis. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Di dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Beliau bersabda, "Innallaha harrama 'alaikum 'uquqal ummahat." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas kalian 3 hal. Uquqal ummahat wa wa'dal banat wa man'an wa hat. Dan memakruhkan 3 hal. Qila wa qal wa kathratus su'al wa idha'atul mal. 3 hal yang pertama yang disebutkan di dalam hadis ini haram secara mutlak. 3 hal yang disebutkan berikutnya adalah makruh dan bisa meningkat ke hukum haram. 3 hal yang disebutkan di dalam hadis ini yang hukumnya adalah haram. Yang hukumnya adalah haram secara mutlak. Yang pertama adalah uquq al-ummahat, durhaka kepada ibu. Durhaka kepada ibu hukumnya dosa besar. Durhaka kepada bapak hukumnya dosa besar. Tetapi durhaka kepada ibu dosanya lebih besar daripada durhaka kepada bapak. Berbakti kepada bapak pahalanya besar. Berbakti kepada ibu pahalanya besar. Tetapi berbakti kepada ibu pahalanya lebih besar daripada berbakti kepada bapak. Di antara bentuk durhaka kepada ibu adalah membantu bapak misalkan untuk menggolimi ibu. Nggak boleh. Jadi dengan niat untuk menyenangkan hati bapak, lalu membantu dia untuk berbuat zalim kepada ibu. Dosa besar, nggak boleh. Atau sebaliknya membantu ibu di dalam berbuat zalim kepada bapak, tidak boleh. Ya. Itu juga dosa besar. Karena memang kita nggak boleh berbuat zalim kepada siapapun. Kita tidak boleh berbuat zalim, ya. Kita tidak boleh berbuat zalim, menyakiti hati dan semacamnya, ya. Mencaci tanpa hak, ya. Melaknat. Nah, ini tidak boleh. Kepada siapapun termasuk kepada orang tua kita, kepada bapak atau kepada ibu kita, tidak boleh. Wa wa'dal banat. Wa wa'dal banat. Dan mengubur perempuan, anak perempuan hidup-hidup. Ini dimulai di perbuatan yang keji ini dimulai oleh seseorang yang bernama Qais bin Asim. Qais bin Asim. Dialah orang yang pertama kali melakukan wa'dul banat. Dialah orang yang pertama kali melakukan tindakan mengubur anak perempuan hidup-hidup. Wal'iyadzu billahi ta'ala. Ini haram, ya. Ini termasuk membunuh. Walaupun anak itu masih kecil, ini dilakukan pada masa jahiliyah. Alhamdulillah hal itu dikikis habis oleh baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dikikis habis oleh Islam, ya. Membunuh anak, mengubur hidup-hidup seorang anak perempuan, walaupun dia masih bayi, walaupun dia baru lahir, maka ini sama hukumnya dengan membunuh orang besar. Membunuh itu adalah dosa yang paling besar setelah setelah kufur atau setelah syirik, setelah riddah. Jadi dosa yang paling besar adalah kufur, ya, kufur dengan berbagai macamnya. Kemudian satu tingkat di bawahnya adalah dosa membunuh.
Kalau yang dibunuh adalah mahram, ya, membunuh orang yang bukan mahram itu dosa besar. Membunuh mahram ini juga dosa besar. Ya, membunuh mahram, membunuh ayah, membunuh ibu, membunuh anak, membunuh keponakan, membunuh mahram, orang yang masih ada hubungan darah dengan kita, dan membunuh perempuan-perempuan yang haram dinikah, maka ini dosanya lebih besar daripada membunuh orang-orang yang bukan mahram. Ya, sama-sama dosa besar, tetapi dosanya lebih besar membunuh mahram dibandingkan dengan membunuh orang yang bukan mahram. Membunuh ini adalah dosa yang paling besar di bawah tingkatan kufur dan syirik. Jadi tidak ada dosa yang lebih besar daripada dosa membunuh kecuali kufur dan syirik. Tidak ada dosa yang lebih besar daripada dosa membunuh kecuali kufur dan syirik. Kufur, syirik, ya, kufur, riddah, syirik, ya, kufur dengan berbagai macamnya. Nah, oleh karena itu, ayat ini penting sekali untuk halaman 138. Halaman 138. Kita sekarang sedang menjelaskan hadis innallaha harrama 'alaikum, paling bawah. Ya, oleh karena itu, ayat yang berbunyi wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah, al-fitnah itu lebih parah, lebih kecil, lebih besar dosanya daripada membunuh. Al-fitnah di dalam ayat itu tidak boleh diartikan memfitnah dalam bahasa Indonesia, atau menghibah, atau melakukan buhtan, ya, mengatakan sesuatu yang tidak, mengatakan satu hal buruk mengenai seseorang yang hal buruk itu tidak ada padanya, memfitnah dalam bahasa kita. Al-fitnah di dalam ayat itu artinya bukan memfitnah dalam bahasa Indonesia. Para ulama tafsir mengatakan bahwa al-fitnah di dalam ayat itu artinya adalah al-kufru aw syirik. Kufur atau syirik. Kufur dan syirik. Ya. Kufur dengan berbagai macamnya. Itu lebih besar dosanya, lebih parah dibandingkan dengan membunuh. Karena kita tahu, seperti yang tadi kami singgung, bahwa tidak ada dosa yang lebih besar daripada dosa membunuh seorang muslim kecuali kufur atau syirik. Tidak ada yang lebih besar daripada dosa membunuh seorang muslim tanpa hak kecuali kufur dan syirik. Dosa-dosa yang lain, dosa berzina, dosa judi, dosa memfitnah, dosa mencaci seorang muslim, dosa mencuri, dosa merampok, dosa membegal, dan dosa-dosa yang lain, maka ini semuanya masih di bawah dosa membunuh. Ya, termasuk dosa memfitnah. Oleh karena itu, ayat wal fitnatu asyaddu minal qatl artinya bukan memfitnah dalam bahasa Indonesia, tetapi artinya adalah kufur atau syirik. Wa man'an wahad. Ini lagi hujan ya, mudah-mudahan tidak ada kendala sinyal nanti. Wa man'an wahad. Apa artinya wa man'an? Wa man'an artinya tidak mau membayar sesuatu yang terkait dengan harta yang diwajibkan di dalam Islam. Wajib zakat, tidak mau zakat. Ya, wajib zakat, misalkan dia tidak mau zakat. Wajib membayar hutang karena sudah jatuh tempo dan dia mampu untuk membayar hutang, lalu dia tidak mau. Ini namanya man'an. Ya, man'an. Mencegah diri untuk tidak mencegah diri dari melakukan perbuatan yang diwajibkan di dalam Islam terkait dengan harta. Ya, seperti contoh tadi itu. Tidak mau bayar utang padahal sudah jatuh tempo dan dia mampu membayarnya. Tetapi dia tidak melakukan itu. Ini adalah dosa besar. Itu juga orang yang wajib berzakat tetapi dia tidak mau bayar zakat. Ini juga merupakan salah satu dosa besar. Wahati. Ya, meminta sesuatu yang haram bagi dia. Ya, misalkan apa? Minta bagian tanah wakaf. Ya, minta bagian tanah wakaf. Diwakafkan untuk madrasah, tetapi dia meminta bagian untuk rumahnya misalkan, atau untuk dibangun sesuatu yang tidak ada kepentingannya dengan madrasah. Nah, ini namanya wahad. Ya.
Atau misalkan meminta harta zakat, padahal dia bukan mustahil, dia bukan fakir, dia bukan miskin, dia bukan orang yang berhak menerima zakat, tetapi minta bagian dari harta zakat. Nah, ini namanya wahad, ya, had. Kemudian yang tiga hal yang disebutkan di bagian akhir dari hadis ini hukumnya makruh dan bisa meningkat ke hukum haram. Yang pertama adalah qila wa qal, banyak omong dalam hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Ini makruh, ya. Banyak omong dalam hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Ngobrol sampai jam 2 malam, nggak ada manfaatnya. Ya, tidak haram, tetapi makruh, sebaiknya ditinggalkan. Tetapi ini bisa menyeret orang, banyak omong, banyak berbual, banyak bercakap-cakap dengan tetangga, dengan teman-teman di sekolah, dengan teman-teman di kampus, ya, banyak omong dalam hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Ini bisa menyeret seseorang, bisa menyerumuskan seseorang ke dalam perkataan-perkataan yang ke dalam omongan-omongan yang diharamkan. Ya, lama-lama kan dikhawatirkan akan membicarakan kejelekan si A, kejelekan si B. Ya, banyak omong. Kalau sudah kehabisan bahan, maka apa saja bisa diomongkan, termasuk hal-hal yang diharamkan, ya, akan diomongkan. Kemudian yang kedua adalah kasratus soal, banyak bertanya mengenai hal-hal yang tidak diperlukan, tidak dibutuhkan. Banyak bertanya mengenai hal-hal yang kita tidak membutuhkannya. Ya, kita nggak ada kaitannya dengan agama, tidak ada kaitannya dengan pertanyaan seputar agama. Ya, banyak bertanya. Kalau pertanyaan-pertanyaan yang sewajarnya tidak sampai makruh, ya, bahkan bisa mendatangkan pahala kalau itu diniatkan berbasa-basi menghadapi tamu, misalkan ada tamu, kemudian kita tanya-tanya dia sewajarnya, seperlunya, sekedar untuk berbasa-basi dengan niat menyapa, dengan niat menegur sapa dengan dia, dengan niat menyenangkan hatinya kita ajak bicara. Ya, tamu itu kalau diajak bicara dia senang. Ya, tetapi kalau seperti orang menginterogasi, seperti polisi menginterogasi tersangka pencurian misalkan, nah ini yang dimakruhkan kalau memang tidak ada hal-hal yang diharamkan di dalamnya. Tetapi kalau di situ ada hal-hal yang diharamkan, maka bisa meningkat menjadi ucapan yang haram. Tetapi kalau bertanya mengenai masalah yang terkait agama yang dibutuhkan, ya, bertanya masalah yang berkaitan dengan agama yang memang dibutuhkan, maka ini tidak dimakruhkan, bahkan dianjurkan di dalam agama. Sebagaimana ujian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan oleh beliau kepada kaum muslimat di kalangan Ansor. Kata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ni'man nisa'ul ansar lam yamna'hunnal haya'u an yatafaqqahna fid din. Sebaik-baik perempuan adalah perempuan kaum Ansor. Rasa malu tidak membuat mereka, tidak mencegah mereka untuk memperdalam ilmu agama. Mereka bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak malu karena apa yang mereka tanyakan memang mereka butuhkan terkait dengan ilmu agama. Yang kedua adalah yang ketiga adalah idha'atul mal, membelanjakan harta pada selain kebaikan. Makruh, ya, jika harta itu bersumber dari sumber yang halal, kemudian ditasarrufkan, dibelanjakan untuk hal-hal yang hanya bersenang-senang saja, ya, bukan dalam hal kebaikan, maka ini hukumnya adalah makruh. Tetapi kalau diambil dari sumber yang haram, jelas hukumnya haram. Atau diambil didapatkan dari sumber yang halal, tetapi dibelanjakan untuk hal-hal yang haram, ya, untuk membangun rumah, niatnya di dalam hati membanggakan rumahnya di hadapan para tetangga kanan kiri. Ya, ini masuk fakhr, ya, fakhr yang diharamkan, membanggakan rumah, membanggakan kendaraan di hadapan manusia lain, disertai dengan merendahkan orang lain, maka ini hukumnya adalah dosa besar, tidak boleh. Ya. Jadi Islam itu menganjurkan kepada kita untuk tidak bergaya hidup mewah.
Pesan baginda Rasul kepada sahabat Muadz bin Jabal, iyyaka wat tana'uma fa inna ibadallahi laisu bil mutana'imin. Jauhilah sifat gemar bersenang-senang dan bermewah-mewahan, karena hamba-hamba Allah yang soleh itu bukanlah orang-orang yang gemar bersenang-senang dan bermewah-mewahan. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Demikian kajian kita pada siang hari ini untuk kajian kitab penyelewengan ya. Untuk kajian kitab penyelewengan insya Allah minggu depan kita laksanakan. Ini hujan deras dan ada acara setelah ini. Saya ada acara ke Surabaya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Apa yang kita lakukan pada siang hari ini betul-betul mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan bernilai pahala yang berlipat ganda. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.